Halo Sobat LS, kali ini kita bertemu dalam kelas English for Productivity. Pada video kali ini kita akan belajar beberapa istilah yang biasa digunakan dalam menulis resume atau cover letter yang berbahasa Inggris. Nah, gunanya adalah agar kita menghindari kata-kata yang tidak perlu dan memastikan kita menuliskan beberapa kalimat efektif untuk bisa menarik perhatian HRD. Jadi menulis resume dan cover letter pada dasarnya adalah proses yang sederhana, tapi tricky juga. Karena HRD hanya melihat dokumen kita tidak lebih dari 1 menit. Kalau kita gagal menarik perhatian secara langsung, maka sudah hilang kesempatan kita untuk masuk ke meja interviewer. Oleh karena itu, kita perlu tahu beberapa istilah yang bisa membantu kita untuk lolos seleksi administrasi ini. Oke, kita lihat, kita bahas satu-satu. Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu contoh resumenya. Ya, seperti ini. Misal salah satu resume ini namanya Hayati Muslimah, math teacher ya. Ini untuk melamar ke sekolah, ada personal profile-nya di sana, skills dan abilities, terus kontak informasinya. Jadi perhatikan ada beberapa elemen di sana, ada employment history, ada educational history, ada interest and hobbies gitu ya. Template-nya bisa cari di mana saja. Usahakan kalau sekarang kita sudah menggunakan yang berbasis visual seperti ini ya, tidak hanya lewat Microsoft Word. Nah, silakan ini bisa diulik. Kalau misalnya tidak punya skill di Photoshop atau ya yang semacam itu, boleh pakai yang gratisan kayak Canva ya. Itu juga bisa dipakai. Ini juga Canva sepertinya. Oke, kita masuk. Pertama adalah menggunakan kalimat aktif. Nah, ini salah satu dalam cover letter ya, dalam surat lamaran berbahasa Inggris. Kalimat aktif ini berperan besar dalam membuat resume kita terlihat lebih menarik. Nah, tujuan dari resume adalah menunjukkan pekerjaan apa saja yang pernah kita kerjakan kan. Nah, kalimat aktif ini membuat kita terlihat seperti subjek. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikut ini. Nah, my research is published. Oke, bandingkan dengan yang I published my research. Kalimat pertama seolah-olah terbitnya riset kita bukan karena usaha kita. My research is published. Jadi orang lain mempublikasikan riset kita. Tapi yang kedua benar-benar menunjukkan bahwa kita berbuat dan menulis riset tersebut. Jadi kalau Sobat LS mau menulis accomplishment gitu misalnya di dalam, entah di dalam cover letter atau misalnya di dalam resume. Nah, ini kalimat aktif seperti ini akan menggayat mata HRD lebih cepat sebetulnya. Nah, belum lagi kalau misalnya salah satu contoh yang lain ya, misalnya dalam accomplishment itu kalimat aktif yang bisa dipakai misalnya increased gitu ya, projected, planned gitu ya. Ini semuanya ditulis dalam verb 2 ya gitu untuk menunjukkan bahwa semua itu sudah dilakukan. Nah, kalau Sobat LS ingin menunjukkan bahwa Sobat LS adalah pribadi yang kreatif atau kerjanya kreatif, itu lihat bisa gunakan kata ini seperti initiated, illustrated, atau visualized gitu. Kalau Sobat LS mau menunjukkan sisi leadership, misalnya kalimat aktif yang bisa dipakai seperti empowered, engaged, led, ini strengthened ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang harus kita tulis di dalam cover letter ya, terutama dalam cover letter yang Sobat LS buat adalah menuliskan company values. Jadi perusahaan yang akan Sobat LS lamar pasti memiliki data kan tentang dirinya itu apa gitu. Lalu soal di bidang apa gitu, produknya maupun jasanya. Kalau misalnya Sobat LS belum tahu, pelajari di website company-nya ya. Atau dilihat di About Us-nya. Di situ Sobat LS bisa gunakan sebagai senjata ya ketika menulis cover letter. Misal perusahaan tersebut punya misi bahwa mereka adalah perusahaan yang inovatif. Nah, Sobat LS bisa menulis seperti ini dalam resume, misalnya I am creative and innovative gitu. I created bla 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 in my previous company. Nah, misalnya begitu. Jadi kita menunjukkan bahwa skill kita atau kepribadian kita cocok dengan jati diri company itu. Gitu. Selanjutnya adalah popular skill words. Nah, jadi ada kata-kata kunci yang memang harus ada di situ gitu. Jadi kita harus menuliskan skill yang kita miliki secara spesifik. Kata-kata yang spesifik dalam bahasa Inggris ini penting untuk menunjukkan keahlian kita. Beberapa skill yang spesifik dalam penulisan resume biasanya tidak jauh dari kata-kata ini, seperti misalnya analyzed, quantified, planned, organized, designed, trained. Ini biasanya standarnya ada di situ gitu. Kalau kita menggunakan kata ini bisa dikatakan ya perusahaan tahu bahwa kita
bisa kerja lah, intinya seperti itu. Nah, sementara kata-kata yang berhubungan dengan personality skills, jadi kalau tadi kan skill untuk bekerjanya ya, nah ini kepribadiannya, attitude lah. Itu misalnya responsible, passionate, sociable, ya ini untuk menunjukkan. Memang ini belum terbukti kalau kita belum mulai kerja, tapi lewat ini ketika kita di interview, kita bisa mempertanggungjawabkan gitu. Nah, intinya adalah penggunaan skill words yang sesuai pada tempatnya. Jadi jangan terlalu berlebihan, karena cenderung membuat HRD nanti, nggak penting nih gitu. Nah, tapi yang penting itu kita tepat sasaran. Jadi nggak usah terlalu pakai kata-kata yang seperti highly recommended, atau unexpectedly, atau massively good. Nah, gitu nggak usah lah kayak begitu. Oke? Nah, itu tadi beberapa tips untuk mengenali istilah dalam penulisan resume atau cover letter. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya bareng luar sekolah.